Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema remote mantan agar segera menghubungimu dengan tele instruction pos doa. Ya, jadi kita mengenal istilah telepati ya, sudah sangat populer, semua orang tahu. Telepati itu adalah kemampuan untuk mengirimkan pesan kepada orang lain, ya. Sehingga kalau ada pertanyaan dulu di zaman Majapahit, ya. Majapahit itu kan wilayah kekuasaannya sangat luas, ya, sampai ke Kamboja, sampai ke Thailand, Vietnam, dan seterusnya, sangat luas. Maka pertanyaan orang, bagaimana cara raja-raja Majapahit, Mahapatih Gajah Mada untuk menyampaikan instruksi-instruksinya ya ke perwakilan-perwakilannya yang sangat luas tadi, ya, kepada orang-orang, ya, atau bagian dari tenaga-tenaga untuk mengawasi kekuasaan itu yang ada di lautan, misal begitu, ya. Di zaman itu kan belum ada telepon, belum ada alat seperti telegraf dan seterusnya untuk mengirimkan pesan. Zaman dulu kan kita kalau membaca buku-buku, orang ingin menyampaikan pesan biasanya dengan menggunakan burung merpati. Ya, burung merpatinya di kakinya diikat pesan begitu, kemudian dia akan terbang untuk menyampaikan pesan tadi, ya. Nah, jadi pasangan merpatinya itu ada tuh di tempat yang dituju. Nah, sehingga dia mencari pasangannya tadi. Nah, kemudian disuruh pulang lagi untuk menyampaikan pesan kembali. Ya, tapi kalau mengandalkan kemampuan merpati, misal harus menghubungi, ya, para pegawai pengawas yang ada di tengah lautan begitu kan, tentu merpati tadi belum sampai ke kapal yang dituju, ya sudah kecapean duluan, ya, karena kemampuan terbangnya juga tidak terlalu jauh kalau dibandingkan misal dengan burung Raja Wali. Nah, jadi bagaimana kemudian kalau harus melewati lautan, ya, dan seterusnya tadi. Nah, sesungguhnya di zaman itu orang menyampaikan pesan dengan kemampuan telepatinya. Jadi mereka di zaman itu kan memang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, ya, dengan melatihnya. Melatih kemampuan menyampaikan pesan. Dan di sana, di daerah-daerah yang dikuasai itu juga ada orang-orang yang terlatih, ya, baik untuk mengirimkan pesan kembali juga menerima pesan. Nah, itu namanya telepati. Nah, jadi seiring perjalanan waktu, kemampuan spiritual manusia kan semakin menurun, ya. Jarang orang yang melatih kemampuan telepatinya tadi. Nah, sehingga semakin turun, dan kita sangat tergantung kepada yang namanya teknologi. Nah, jadi ketika sekarang, ya, telepati itu sebatas wacana yang kita ketahui, tetapi jarang orang yang bisa melakukannya. Walaupun sesungguhnya kemampuan itu ada pada setiap manusia. Ada yang kita sebut sebagai autotelepati. Jadi autotelepati itu kemampuan menyampaikan dan menerima pesan yang ada pada diri kita secara alami,
tanpa kita latih sebelumnya, yang lahir kemampuan tadi karena kedekatan kita, ikatan emosional kita dengan orang-orang tertentu ya. Nah, tetapi autotelepati ini tidak bisa menyampaikan pesan kepada orang yang tidak dekat dengan kita. Dia hanya bisa terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Misal dengan orang tua kita, dengan ibu lah yang paling dekat biasanya begitu ya. Mau laki-laki, perempuan biasanya kan sangat dekat dengan ibunya. Nah, seorang ibu itu dia bisa membatin. Nah, dia membatin kemudian kenapa anaknya ini tidak memberikan kabar. Nah, anaknya kemudian merasakan. Kemudian anaknya misal telepon, chatting WhatsApp, dan seterusnya. Karena apa? Kemampuan autotelepati yang ada pada diri mereka yang tumbuh tanpa mereka sadari. Sesungguhnya dengan mantan itu juga kita punya kemampuan autotelepati ya. Cuman juga kita tidak menyadarinya dan tidak kita gunakan. Nah, sekarang istilah yang kita gunakan adalah tele ya, sama jarak jauh ya. Instruction, memberikan perintah jarak jauh. Pos itu artinya setelah ya. Misal kalau bahasa Inggris itu untuk pembagian waktu ada yang namanya post meridian begitu ya. Nah, jadi pos itu artinya setelah doa, setelah orang berdoa. Istilah ini di luar negeri ya, post instruction itu biasanya digunakan untuk alat yang juga kita sebenarnya sangat akrab. Remote control untuk televisi, untuk AC, kipas angin dan seterusnya. Ya, atau alarm mobil begitu kan. Nah, zaman sekarang sudah menggunakan teknologi yang namanya remote atau tele instruction. Nah, sekarang bisa tidak tele instruction itu kita aplikasikan ya kepada orang yang kita cintai, yang kita ingin dia datang dan menghubungi kita lagi. Ya. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya tentu tidak akan terlalu berbeda dengan telepati. Nah, cuman kita perkuat ya kemampuan tadi dengan doa ya. Kenapa kita pilih setelah berdoa? Nah, nanti kita jelaskan lagi ya. Nah, sebelum kita jelaskan lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Dan juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, ya, di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu. Amin. Nah, jadi bagaimana caranya mengaplikasikan ya instruksi jarak jauh tadi, semacam remote itu, agar mantan menghubungi kita ya. Nah, jawabannya itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Kenapa kita pilih waktu setelah berdoa? Ya, jadi ketika kita akan mengerjakan sholat itu kita berwudu ya. Kena air begitu kita merasakan ketenangan, lebih nyaman, lebih sejuk, lebih segar. Setelah itu kita mengerjakan sholat ya. Selesai mengerjakan sholat kita berdoa.
Nah, selesai berdoa itu, selesai ibadah itu, kita sebenarnya berada pada kondisi yang paling nyaman, paling rileks ya, sehingga kita tidak perlu mengkondisikan kembali gelombang otak kita. Ya, karena gelombang otak itu ada yang bekerja di alfa, beta, dan seterusnya. Nah, kita tidak perlu mengkondisikan lagi karena sudah terkondisi ketika kita beribadah tadi, sudah dalam keadaan yang paling tenang, keadaan yang paling rileks ya. Dan itulah waktu yang paling tepat untuk menyampaikan instruksi kita kepada mantan agar dia menghubungi kita. Ya, jadi kita memilih kata-kata yang tidak panjang-panjang ya, tidak usah rumit-rumit, yang penting poinnya saja, apa yang kita inginkan. Jadi kalau sudah beres kita berdoa ya, nah jangan lupa kita memohon keridhaan Allah agar diberikan kelancaran ya, untuk bisa mengaplikasikan keilmuan ini. Ya, kita baca Al-Fatihah dulu. Li ridhoillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah kita baca 1 kali. Nah, kalau sudah selesai, kita fokus, kita bayangkan wajah mantan dan seluruh postur tubuhnya ya, seperti kita sedang berhadap-hadapan dengan dia. Pertahankan koneksi kita dengan mantan. Cara mempertahankan koneksi itu ya ketika kita bisa membayangkan mantan utuh ada di depan kita. Kemudian kita sampaikan pesan kita. Misal ya, kita terbiasa memanggil mantan kita ini adek ya. Kita memanggil diri kita misal AA begitu ya, atau abang. Pesannya, instruksinya, adek hubungi AA, atau adek buka blokir media sosialnya untuk AA. Ya, nah jadi pesannya singkat saja. Kita ulang ya, sampai kita yakin mantan sudah bisa menerima pesan kita tadi. Kita bayangkan mantan memahami apa yang kita inginkan tadi. Ya. Nah, kalau kemudian kita sudah yakin dia menerima pesan tadi dan dia mau melaksanakan instruksi kita tadi, nah kita tutup ya amalan ini dengan membaca sholawat Nabi 1 kali. Nah, semoga dengan cara ini mantan akan segera menghubungi kita, mematuhi keinginan kita agar dia bisa berkomunikasi lagi dengan kita ya. Dan tentu harus yakin bahwa pesan itu sampai ya. Jadi semuanya harus yakin. Ketika kita mencoba teknik ini, kita harus yakin bahwa usaha kita itu berhasil ya. Juga ketika kita berdoa ya, kita juga harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu terkabul. Nah, jadi kunci sukses ya dari berbagai usaha kita itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yashtajibu du'a'am min qalbin khafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.